Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Cerita. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari Biohackers episode yang ketiga. Dalam series ini banyak mengandung istilah biologi atau kedokteran. Jadi, saya mohon maaf sebelumnya jika saya nanti salah dalam penyebutan ataupun pengertian. Sebelum ke alur cerita, jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cerita berawal dari Mia kecil yang terjebak di dalam mobil setelah kecelakaan. Saat orang yang menabrak mereka sudah pergi, Mia kecil berusaha membangunkan ayah dan ibunya. Namun, mereka tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, Mia kecil keluar dari mobil dan meminta tolong dengan cara berteriak. Mia mengingat itu ketika sedang berada di dalam kelas Dr. Loren. Dan episode 3 pun baru dimulai. Singkat cerita, Mia dan Jasper diberikan tugas oleh Dr. Loren. Mia diminta mengumpulkan data dari subjek, sedangkan Jasper diminta melakukan sesuatu di lab. Singkat cerita, Mia selesai mengumpulkan data dari subjek. Lalu, dia mencoba masuk ke suatu ruangan, namun dia tidak mempunyai akses. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya dan menanyakan apa yang ingin Mia lakukan. Setelah disampaikan Mia, orang itu pun memberikan aksesnya ke ruangan itu untuk Mia. Ruangan itu ternyata ruangan arsip. Mia pun membuka komputer di sana. Lalu, dia mencari sebuah dokumen dengan nama Ben Angels dan Emma. Namun ternyata dokumen tersebut berada di luar digital. Tiba-tiba saja orang yang memberikan Mia akses datang. Mia langsung menanyakan arti dari penyimpanan digital di luar. Orang itu pun mengatakan bahwa dokumen itu tidak berada di sana, tapi di rumah Dr. Loren. Setelah mengetahui hal itu, Mia pergi ke ruangan Jasper. Mia merayu Jasper agar bisa pergi dengannya keluar nanti malam. Jasper pun mau dan mengajak Mia ke suatu tempat. Setelah Mia pergi, Jasper mengambil suatu cairan dengan sebuah suntikan. Cairan apakah itu? Singkat cerita, mereka berdua pergi ke suatu tempat. Tempat tersebut banyak orang dan di sana juga banyak tumbuhan. Tak lama kemudian, lampu dimatikan dan tumbuhan pun bersinar. Ternyata teman satu asrama Mia juga ke situ. Dan mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki 500.000 follower. Mereka pun mendekatinya, berpindah ke Mia yang sudah berada di luar bersama dengan Jasper. Mia bertanya, apakah Jasper tidak ke tempat Loren? Jasper pun melarang Mia untuk ke rumah Loren. Namun, Mia tetap bersikeras untuk masuk. Dia pun beralasan untuk ingin pergi ke kamar mandi. Akhirnya, Jasper pun mengizinkannya. Lalu Mia pun melihat-lihat di sana, dan dia membuka suatu ruangan yang kebetulan di sana terdapat komputer milik Loren. Mia mencoba membukanya, namun karena dia tidak mengetahui passwordnya, Mia pun keluar dari ruangan itu. Lalu Mia menemukan sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Ternyata itu adalah sebuah lab rahasia milik Loren dan Jasper pun berada di sana. Lalu Mia melihat sebuah kotak kaca yang di dalamnya terdapat sesuatu hasil modifikasi yang bisa menularkan sebuah penyakit seefisien mungkin. Dan Jasper menunjukkan beberapa vaksin yang mereka miliki di sana. Lalu Jasper menceritakan bahwa mereka sedang melakukan riset vektor gen di sel induk jantung yang dilarang dilakukan di universitas mereka. Tiba-tiba Jasper terlihat kesakitan. Lalu Mia membaringkannya. Mia bergegas mengambil termogan untuk mengukur suhu tubuh dari Jasper. Dia pun terkejut setelah suhu tubuh Jasper 41,2 derajat dan meningkat hanya dalam 2 menit. Lalu Mia membuat sebuah obat dan melarutkannya ke dalam air untuk meminumkannya kepada Jasper. Lalu Mia ingin menelpon ambulan dan membawa Jasper ke rumah sakit. Namun Jasper melarangnya dan meminta Mia untuk memanggil Niklas. Mia pun menelponnya dan mengatakan keadaan Jasper kepada Niklas. Singkat cerita, saat Niklas datang,
Mia dan Nicholas mengangkat Jasper ke kamar mandi dan meletakkan ke dalam bathtub yang berisi air. Lalu, karena Mia telah memberi obat paracetamol, Nicholas pun membuatkan obat lain. Lalu Mia menanyakan kepada Nicholas apa yang sebenarnya terjadi. Nicholas pun mengatakan bahwa Jasper mengidap Huntington dan rumah sakit tidak bisa menolongnya. Kemudian, Nicholas memberikan obat kepada Jasper untuk menurunkan demamnya. Setelah itu, Nicholas menceritakan kepada Mia bahwa Jasper sudah melakukan terapi gen bertahun-tahun yang dibantu oleh Lawrence. Namun sebenarnya tujuan Lawrence untuk mendapatkan obat Huntington dan bisa dia jual dengan harga yang mahal. Nicholas mengatakan bahwa Mia mirip dengan Lawrence karena dia lebih mementingkan karir daripada temannya. Lalu, Nicholas menelpon Lawrence yang saat itu ada dalam sebuah acara. Lalu Lawrence menelponnya kembali. Singkat cerita, Lawrence memberitahukan hal yang harus Nicholas lakukan. Namun, karena ada yang dia tidak paham, Nicholas memberikan telepon kepada Mia. Lalu, mereka pergi ke lab dan ingin melakukan sintesis antisense atau bisa juga disebut sebagai penawar. Mia pun membuatnya. Dan saat dimasukkan ke dalam sebuah alat, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan Lawrence. Kemudian, Mia menelpon temannya Chen Lu untuk membantunya. Singkat cerita, Chen Lu pun datang. Dia langsung membuatkan penawarnya hingga akhirnya sesuai dengan apa yang dikirimkan Lawrence. Lalu mereka pun menyuntikannya ke Jasper. Saat itu, Mia kembali teringat di mana setelah dia kecelakaan, dia bangun dan berada di rumah sakit. Di sampingnya pun ada neneknya dan memanggilnya Emma. Lalu neneknya memeluknya dan mengatakan bahwa dia akan tinggal dengan neneknya. Berpindah ke masa sekarang, Mia pun berterima kasih kepada Chen Lu karena sudah mau membantunya. Lalu, Mia kembali mengukur suhu tubuh Jasper. Dan suhu tubuhnya pun sudah menurun. Tak lama kemudian, Jasper pun akhirnya bisa bangun dan kembali normal. Lalu tiba-tiba, terdengar suara mobil Lawrence datang. Mia pun beralasan bahwa tempat itu berantakan dan ingin membereskannya. Mia kembali ke ruangan komputer dan mencari sesuatu. Lalu dia keluar, dan akhirnya mencabut kabel WiFi di rumah Lawrence. Kemudian, dia bertemu Lawrence dan mengajaknya untuk ke ruangannya dan berbicara dengan Lawrence. Saat di ruangan itu, Lawrence pun menjelaskan yang sebenarnya dan meminta Mia untuk merahasiakannya. Kemudian, Lawrence merasa aneh dengan WiFi yang tidak menyala. Dia pun membuka komputernya dan memastikan baik-baik saja. Setelah itu, mereka keluar, dan Mia berkata bahwa dia akan turun. Saat memastikan Lawrence sudah jauh, Mia kembali ke ruangan itu dan menggunakan komputer Lawrence. Mia berhasil mendapatkan dokumen yang dia cari dan melihat proyek Homo Deus. Kemudian Mia mencetak dokumen itu. Namun, Lawrence yang masih berada di luar ruangan bertemu dengan Jasper dan Nicholas. Mereka berkata bahwa mereka sedang menunggu Mia. Lawrence pun pergi ke ruangan itu kembali. Mendengar hal itu, Mia bergegas dan meninggalkan beberapa hasil cetakan dokumen itu yang tidak sempat dia ambil. Kemudian, Mia keluar rumah dengan diantar Lawrence. Singkat cerita, saat Mia sampai di depan asrama, Nicholas menunjukkan HP-nya yang bertuliskan Emma Angels dan menunjukkan sisa cetakan yang tidak Mia ambil berada di jaketnya Nicholas. Lalu Nicholas pun pergi meninggalkan Mia. Di sisi lain, saat Lawrence mengecek WiFi-nya, dia menemukan kabelnya terlepas. Dan saat dia memasangnya kembali, Lawrence melihat cairan
yang sama berada di tangan Mia saat itu. Berpindah di masa saat Mia dan Nicholas berada di dalam kereta. Ternyata ada Jasper yang berada tidak jauh dari mereka. Lalu seorang anak kecil duduk di depannya dan menanyakan yang Jasper pegang. Jasper pun mengatakan itu adalah hasil modifikasinya. Merasa takut, anak itu pun pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jasper membuka tutupnya dan membiarkan sesuatu yang berada di dalamnya untuk keluar. Dan Biohackers episode ketiga pun selesai. Apakah yang sebenarnya Jasper lakukan? Dan dokumen apakah yang Mia cari? Semua akan terjawab di episode-episode selanjutnya. Sekian alur cerita kali ini, dan terima kasih.